Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran daring untuk kelas 10 mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Cibeber. Pembelajaran fisika hari ini Ibu akan membahas terkait gerak lurus berubah beraturan. Minggu lalu kalian sudah mempelajari gerak lurus beraturan. Maka lanjutannya yaitu adalah gerak lurus berubah beraturan. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, kita akan mulai terkait yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari namanya pasti ada perbedaan kan? Dari pembelajaran sebelumnya yaitu gerak lurus beraturan. Di sini ada kata berubah. Ya. Kira-kira apa sih yang berubahnya itu? Nah, yang berubahnya di sini adalah kecepatannya. Ketika terjadi perubahan kecepatan, maka benda ini akan mengalami yang namanya percepatan. Gitu ya. Jadi, kalau digerak lurus, si bendanya itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Maka gerak lurus yang kemarin itu disebut gerak lurus beraturan karena kecepatannya tidak berubah. Tetap bergerak secara teratur dengan kecepatan yang sama. Namun, di gerak lurus berubah beraturan ini ada terjadi perubahan kecepatan. Maka muncullah yang namanya percepatan. Itu ya. Kemarin kita sudah bahas perubahan kecepatan itu adalah percepatan. Berarti di sini ada dua buah kecepatan yang berbeda. Ada dua buah kondisi. Kecepatan awal dan kecepatan akhirnya itu akan berbeda, gitu ya. Karena terjadi perubahan kecepatan, maka benda tersebut akan mengalami yang namanya percepatan. Sedangkan nilai percepatan di sini adalah konstan atau tetap. Kalau kemarin di gerak lurus beraturan yang tetapnya itu adalah kecepatan. Sedangkan di gerak lurus berubah beraturan yang tetapnya itu adalah percepatan. Ingat kembali bahwa si percepatan itu dia punya simbol A. Ya. Nah, terus bagaimana Bu grafik percepatan terhadap waktunya? Bentuknya akan lurus saja. Nah, kan seperti itu. Jadi ini grafik percepatan terhadap waktu. A terhadap T, maka percepatannya akan lurus saja. Kenapa lurus? Karena dia tidak mengalami yang namanya perubahan. Gitu ya. Atau percepatannya konstan. Oke, lanjut. Nah, kalau mengalami perubahan kecepatan, bagaimana dong bentuk dari grafik kecepatan terhadap waktunya? Kalau tadi grafik percepatan terhadap waktu, sekarang grafik kecepatan terhadap waktunya bentuknya gimana? Karena dia mengalami perubahan kecepatan, maka ada dua kemungkinan. Dia bisa mengalami gerak yang dipercepat atau gerak yang diperlambat. Gitu ya. Bedanya gimana, Bu? Ya, kalau misalnya dia dipercepat, maka dia punya kecepatan akhir yang lebih besar daripada kecepatan awal. Gitu kan? Nah, sedangkan ketika diperlambat,
dia akan punya kecepatan akhir yang lebih kecil daripada kecepatan awal. Ingat, VT apa Bu? V0 apa? Kade tong hilap. VT itu adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Simbolnya V, kedua-duanya sama V, cuma bedanya kalau akhir di belakangnya ada T, kalau awal di belakangnya ada 0, gitu kan. Satuannya keduanya sama, yaitu meter per sekon, gitu kan. Nah, gambarnya gimana untuk yang dipercepat dan diperlambat? Kalau dipercepat berarti dia akan memiliki grafik yang naik ke atas. Sedangkan kalau diperlambat, grafiknya akan turun. Nah, habu seperti itu karena di sini kan kecepatan, ini waktu. Ini kecepatan, ini waktu. Jadi di waktu-waktu tertentu dia akan terus naik ketika dia dipercepat pergerakannya, maka perubahan kecepatannya itu maka kecepatannya itu akan berubah lebih besar daripada awal. Sedangkan kalau diperlambat itu kecepatan akhirnya akan lebih kecil daripada awal, gitu ya. Kalau di GLB kemarin Ibu cuma ngasih satu grafik ya. Kalau sekarang di GLBB ada grafik yang namanya perubahan posisi terhadap waktu. Grafik perubahan posisi terhadap waktu. Tadi kita sudah membahas terkait percepatan terhadap waktu, lalu kecepatan terhadap waktu. Sekarang perubahan posisi terhadap waktu. Sama halnya seperti kecepatan, ketika dipercepat dan diperlambat, dia memiliki perubahan posisi yang berbeda. Bedanya ada di mana? Posisi simbolnya S ya, ingat ya. Waktu T. Ini pun sama, S dan T. Perbedaannya hanya arah lengkungnya saja. Ya, posisi ketika dipercepat dia akan melengkung ke atas. Seperti itu. Sedangkan ketika diperlambat dia akan melengkung ke arah bawah. Gitu ya. Itu grafik posisi terhadap waktu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait persamaan yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Berbeda dengan gerak lurus beraturan, kalau GLB maka hanya 3 ya faktor pendukungnya itu, yaitu posisi atau jarak, lalu ada kecepatan dan waktu. Nah, hanya V, S, dan T. Sedangkan untuk di GLBB ini ada yang namanya VT, V0, lalu S, dan T. Oh, jangan lupa, karena terjadi perubahan kecepatan, maka keluarlah yang A. VT itu berarti kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, S itu jarak atau posisi, T itu waktu, dan A itu percepatan. Satuannya apa? Satuan kecepatan adalah meter per sekon, satuan jarak adalah meter, waktu adalah sekon, dan percepatan adalah meter per sekon pangkat 2. Nah, karena di sini ada terjadi perubahan kecepatan, maka persamaan yang digunakan pun tidak semudah yang kemarin. Persamaan yang digunakan ada 3. Yang pertama itu adalah
Vt sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, pasti kalian bingung, Bu, ini teh meni banyak-banyak teuing, kenapa ada 3? Lihat peruntukannya. Yang pertama di sini ada Vt. Vt itu adalah kecepatan akhir. Berarti yang pertama ini digunakan ketika kalian mencari kecepatan akhir jika yang diketahuinya itu adalah kecepatan awal atau V0, percepatan atau A, dan waktu atau T. Jadi hanya 3 ini yang diketahui, maka kalian bisa menentukan kecepatan akhir. Tapi, Bu, kenapa di soalnya itu nggak ada kecepatan? Nggak ada waktunya. Gimana aku mau nyari kecepatan akhir kalau nggak ada waktu, gitu kan? Nah, kalau kalian mau cari kecepatan akhir ketika tidak ada waktu yang diketahuinya, maka kalian bisa menggunakan yang nomor 3. Yang nomor 3 ini sama kan? Sama-sama Vt ya. Sama-sama mencari kecepatan akhir. Bedanya di sini adalah Vt kuadrat. Nah, Vt kuadrat di sini dia itu memerlukan apa saja? Vt kuadrat di sini memerlukan kecepatan awal, lalu ada percepatan, dan juga ada jarak atau posisi gitu. Bu, terus yang nomor 2 untuk apa? Nah, yang nomor 2 ini khusus ketika kalian ingin mengetahui posisi atau jarak benda ketika sudah menempuh waktu tertentu. Dan si benda tersebut itu mengalami yang namanya percepatan. Maka jaraknya bisa diketahui. Diketahui menggunakan apa? V0 dikali T atau kecepatan awal dikali waktu plus minus setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, pertanyaannya pasti, Bu, kok ada plus dan minus di sini? Kalian ingat kemarin kita sudah membahas terkait percepatan. Percepatan dia itu masuk ke besaran vektor, di mana besaran vektor itu dia dipengaruhi oleh arah, maka keluarlah plus dan minusnya. Nah, arahnya apa? Dalam bentuk apa kalau percepatan ini? Dalam bentuk penambahan atau pengurangan kecepatan. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika benda mengalami penambahan kecepatan, maka kecepatannya akan kecepatannya akan bertambah dan dia akan mengalami yang namanya benda yang dipercepat. Ketika bendanya dipercepat, maka keluarlah simbol yang positif atau simbol penjumlahan. Maka rumus yang dipakai adalah V0 ditambah A dikali T. Gitu ya. Jadi yang kita pakai itu adalah plus ketika bendanya mengalami perubahan kecepatan yang dipercepat gitu. Sedangkan negatifnya akan keluar jika apa? Negatif akan keluar jika bendanya mengalami perubahan yang diperlambat. Yang diperlambat maksudnya seperti apa? Jadi kecepatannya lebih kecil daripada kecepatan awal. Contohnya apa? Benda yang direm. Kalian tiba-tiba jatuh, tersandung. Nah, itu berarti si kecepatannya itu berubah menjadi lebih kecil daripada kecepatan awal. Maka keluarlah negatif di sininya. Gitu. Maka jadi gimana? Vt sama dengan V0 dikurangi A dikali T. Seperti ini ya. Oke. Kalau misalnya, Bu, meni banyak-banyak teuing, ini teh rumusnya sampai 3. Gimana cara ngafalinnya? Ingat ada lagunya. Ibu pernah ngasih di Instagram kalau yang udah pernah lihat story Ibu. Pakai lagu yang Kahitna, yang Janji Suci, yang refnya aja, tapi yang lagunya teh gimana ya, Ibu lupa. Vt sama dengan V0 plus AT, SV0T setengah AT kuadrat,
VT kuadrat V0 kuadrat 2AS itu adalah GLBB. Itu ya. Nah, untuk antara V0 T ini berarti artinya gimana? Ada V0 dikali T gitu. Berarti yang ini gimana? AS berarti ada A dikali dengan S. AT pun sama. A dikali T. Gitu ya. Untuk mempermudah pembahasan terkait materi GLBB ini, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal yang bisa kalian pahami terkait GLBB. Karena GLBB ini lebih kompleks, maka contoh soalnya pun beragam. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik ya. Yang nomor 1, kita punya Maya bersepeda dengan laju 5 meter per sekon. Nah, yang 5 meter per sekon ini adalah kecepatan awalnya. Jadi si Maya teh bersepeda dengan kecepatan dengan kelajuan 5 meter per sekon. Lalu dia mempercepat pedalnya. Mempercepat kelayuhan pedalnya. Nah, dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Berarti di sini kita punya A atau percepatan. Percepatannya itu 1 meter per sekon kuadrat. Selama 5 sekon. Waktunya berarti 5 detik, 5 sekon. Maka kelajuan akhirnya berapa? Kelajuan akhir yang dikeluarkan oleh Maya itu berapa ketika dia mulai mempercepat kayuhan pedalnya, katanya teh. Terus jarak tempuh selama 5 detiknya itu berapa? Berarti ada 2 hal yang dicari, ada VT dan ada S. Nah, persamaannya ingat ada 3 tadi teh ya. VT sama dengan V0 plus AT. SV0T setengah AT kuadrat VT kuadrat V0 kuadrat 2AS. Nah, itu adalah GLBB. Jadi ada 3 nih. Kalian bisa pakai salah satunya untuk mencari VT dan S. Namun perlu diperhatikan juga faktor pendukungnya apa aja. Ada V0, ada A, ada T. Berarti kalian bisa cari si VT menggunakan yang pertama, S menggunakan yang kedua. Oke, Ibu hapus dulu yang sebelah sini ya. Oke, yang ke-1 kita akan mencari dulu VT atau kecepatan akhir dari kayuhan sepeda si Maya. Berarti VT-nya kita bisa pakai yang pertama, yang ini. V0 plus A kali T. Nah, Bu, kenapa keluarnya plus, bukan negatif? Lihat, A-nya di sini bentuknya positif. Atau tadi dikasih tahu di soalnya itu mempercepat kayuhan pedalnya. Berarti kalau mempercepat artinya dia itu mengalami pergerakan yang dipercepat. Tadi Ibu bilang kalau pergerakan yang dipercepat, maka di sini kita pakai simbolnya positif gitu ya. Oke, kita lanjut. Masukkan berarti V0-nya 5 ditambah A-nya 1, T-nya 5. Berarti tinggal gimana? 5 ditambah 1 kali 5, 5. Jadi 10 meter per sekon. Sudah. Jadi untuk kecepatan yang dilakukan oleh Maya setelah mengalami percepatan selama 5 detik itu adalah 10 meter per sekon. Gitu ya. Oke, sedangkan yang nomor 2-nya. Yang nomor 2-nya itu kita mau cari S atau jarak. Kumaha lamun kitu? Berarti S-nya kita pakai yang kedua. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya berapa? V0-nya 5. T-nya juga 5.
ditambah setengah dikali 1 dikali 5 pangkat 2. Berarti yang ini 5 kali 5, 25. Ditambah, ini kalian mau cari dulu perkaliannya boleh. Perpangkatannya boleh, atau mau dibagi dulu. Kalau dibagi dulu berarti ini kan setengah dikali 1 itu adalah setengah. Tulis lagi dikali 5 kuadrat itu berarti 25. Berarti yang ini jadi 25 ditambah 12,5. Oke, nggak kelihatan ternyata ya. Kita hapus yang atas. Kita geser, berarti S-nya sama dengan 25 ditambah 12,5. 12,5-nya dari mana? Dari yang sudah di kuadrat ini dibagi 2. Berarti jadi 37,5 meter. Begitu. Ya, easy kan? Oke, untuk contoh soal yang kedua, kita mulai agak lumayan berat nih ya. Tapi sebenarnya masih gampang-gampang aja. Oke. Ya, nomor 2 ini kita punya katanya pesawat mulai mendarat dengan kelajuan 252 km per jam. Kebayang nggak? Ada pesawat nih yang mau mulai mendarat, mau mulai turun. Yang namanya kalau mulai turun berarti dia akan memperlambat pergerakannya. Tapi kelajuan saat dia mulai memperlambat ke pergerakannya, katanya dia punya 252 kilometer per jam. Nah, karena di sini kilometer per jam berarti kalau di GLBB kalian wajib harus merubahnya langsung ke meter per sekon. Ingat gimana caranya? Berarti si 252 ini kalian tinggal kalikan dengan 5/18. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Oke, hasilnya setelah dihitung-hitung ternyata kan 252 dibagi 18 dikali 5 itu hasilnya adalah 70 meter per sekon. Nah, si kecepatan awal ketika dia mulai mencoba untuk mendarat, kecepatan dari pesawatnya itu adalah 70 meter per sekon. Terus dia melakukan perlambatan. Ya iya tuh kan dia katanya mau mendarat nih. Nggak mungkin kan ketika dia mau mendarat si pesawatnya dipercepat, pasti diperlambat sampai pesawatnya berhenti gitu kan. Nah, pesawat di sini dia mengalami perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Ingat ya, perlambatan berarti A-nya 5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Hingga berhenti. Ada kata-kata hingga berhenti. Berarti kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon karena dia berhenti. Tentukan panjang lintasan landasan pesawat. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah tentukan panjang lintasan landasan pesawat tersebut sampai berhenti. Berarti yang ditanya adalah S-nya. Berapa tuh ketika dia mulai menurunkan kecepatannya sampai si pesawatnya itu benar-benar berhenti. Berapa jaraknya itu teh? Jadi, kalian bisa ambil dari 3 persamaan tadi yang VT V0 plus minus AT S V0T plus minus AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, kalau dilihat berarti kan ini yang diketahuinya ada 3 ya. Ada kecepatan awal, percepatan, sama kecepatan akhir. Berarti gimana kalau seperti ini?
Sedangkan yang ditanyanya itu adalah S atau jarak atau panjang lintasannya. Lihat aja, kalau yang nomor ke-1 ini kan nggak ada tuh, nggak ada S ya, nggak ada simbol-simbol S. Berarti kita tidak bisa menggunakan yang pertama. Gitu kan? Nah, yang kedua, ada nih Bu S. Ini kita bisa langsung cari S. Tapi lihat belakangnya. V0 ada. Ini kan. T-nya ada atau tidak? Tidak ada kan? Kita hanya punya V0, A, dan VT. Berarti yang ini pun tidak bisa kita gunakan. Gitu. Berarti salah satu caranya yang mana? Salah satu caranya yang bisa kita gunakan itu adalah yang nomor ketiga ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke, kita bisa pakai yang nomor 3. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, pertanyaannya, kita menggunakan plus atau minus ya kira-kira? Tadi kan Ibu udah bilang bahwa si pesawat itu dia mengalami yang namanya perlambatan. Berarti kalau perlambatan, kecepatan akhirnya lebih rendah daripada kecepatan awal. Maka kita akan gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS ya. Nah, cara penggunaannya gimana persamaan ini? Berarti kalian coba masukin dulu. VT-nya 0. Berarti 0 kuadrat sama dengan 70, nggak kelihatan, nggak apa-apa. 70 kuadrat dikurangi 2 dikali A-nya 5. S-nya kita akan cari gitu. Jadi S-nya tetap ditulis lagi karena kita akan mencari S. Walaupun pasti kalian bingung, Bu, ini S-nya gimana? S-nya gimana? Kan S-nya kita mau cari. Jadi biarkan dia bentuknya S aja. Gitu ya. Berarti yang ini gimana sekarang? Ini kan hasilnya 0. 70 kuadrat itu 70 kuadrat berarti 409 4900 dikurangi 2 kali 5 berarti 50 S gitu ya. So, kok 50? 2 kali 5 itu berarti 10. Maklum puasa. Mohon maaf ya. Oke, udah seperti ini gimana? Kita pindahkan si 10S-nya ke arah kiri. Berarti kan yang awalnya negatif nih. Jadi positif. Jadi positif 10S sama dengan 4900. S sama dengan 4900 dibagi 10. Coret-coret hasilnya adalah 409. Hasilnya adalah teka tinggal di handap mah 490 meter. Sudah deh, seperti itu ya. Bingung? Kalau bingung silahkan back kembali video Ibu, tonton lagi sampai kalian paham. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir kita punya contoh soal, yaitu Aldi mengendarai motor dari keadaan diam. Berarti kalau keadaan diam, kita punya kecepatan awalnya itu adalah V0-nya itu adalah 0 meter per sekon. Gitu ya. Lalu dia mempercepat lajunya hingga menempuh jarak 400 meter. Mempercepat lajunya berarti dia akan punya simbol positif ya, karena dipercepat kelajuannya. Hingga menempuh jarak 400 meter. S-nya 400 meter. Nah, speedometernya menunjukkan angka 72 km per jam. Ternyata di speedometernya itu kecepatan akhirnya adalah 72 km per jam. Lihat, di sini kita punya satuannya kilometer per jam, yang ini meter per sekon. Otomatis yang ini harus kalian rubah dulu menjadi meter per sekon dengan cara 72-nya dikali 5 per 18. Hasilnya berarti 72 bagi 18 itu 4. 4 dikali 5 hasilnya 20 meter per sekon. Gitu ya. Oke,
V0-nya kita punya 0, Vt-nya kita punya 20 meter per sekon. Nah, pertanyaannya ternyata tentukan waktu tempuh Aldi hingga mencapai jarak tersebut. Katanya berapa waktunya buat nyampe ke 400 meter ini? Berarti yang ditanya adalah T. Ya, sedangkan persamaan-persamaan yang kita gunakan dari tadi itu tidak ada yang khusus untuk mencari T. Coba kita nyanyikan lagi. Berarti kan kalau nyanyi lagi kan jadi Vt sama dengan V0 plus AT SV0T setengah AT kuadrat Vt kuadrat V0 kuadrat 2AS itu adalah GLBB. Lihat, semuanya di sini tidak ada yang khusus untuk mencari T, tidak ada yang khusus untuk mencari waktu. Berarti kalau seperti ini gimana? Cara pertama, langkah pertama yang kalian perlu perhatikan, lihat apa aja yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu adalah V0, terus S sama Vt. Di sini lihat, yang ke satu mah dia hanya ada Vt, V0. A atau percepatan dan waktunya tidak ada. Berarti kalian belum bisa untuk mencari T di sini. Gitu ya. Yang kedua, S ada, V0 ada. Tapi waktunya kan nggak ada. Terus percepatannya juga belum ada angkanya. Berarti yang ini pun belum bisa kita gunakan. Yang ketiga, yang ketiga mah nggak ada T-nya, nggak ada waktunya. Tapi yang ketiga ini, lihat, kecepatan akhir ada, kecepatan awal ada. Memang percepatannya belum ada, tapi sudah ada jarak. Berarti yang ketiga ini kita gunakan untuk mencari percepatan terlebih dahulu. Berarti kita masukin aja. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Bu, kenapa keluarnya plus? Ingat, lihat. Ada mempercepat, berarti keluarlah tanda positif. Itu ya. Oke, kita masukkan. Vt-nya katanya punya 20. Berarti 20 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya dicari. Berarti A-nya tulis aja A. Jadi sebelum kita mau cari waktu itu, kita dapetin dulu A-nya. Gitu, pakai yang nomor 3. S-nya dapat 400. Oke. 20 kuadrat berapa? Berarti 20 kuadrat itu 400. Ya. 400 sama dengan ini 0 ditambah 2 dikali 4 berarti 800 dikali dengan A, 800 A. Nah, tulis deui gitu. Berarti udah gini gimana? Bisa dicari deh. Berarti A-nya sama dengan 400 dibagi 800. Hasilnya adalah meter per sekon kuadrat gitu ya. Berarti A-nya kita sudah punya setengah atau 0,5 meter per sekon kuadrat. Ibu hapus dulu. Nanti kita akan mencari T. Nah, si T-nya lihat lagi. A-nya kita kan sudah punya. Boleh pakai yang ke-1 atau yang kedua karena A-nya kita sudah punya. Tinggal cari T-nya. Tapi kalau dilihat akan lebih mudah ketika kita menggunakan yang nomor 1 aja, gitu ya. Jadi untuk soal ini kalian mencari dulu A-nya menggunakan persamaan yang ketiga, baru kita bisa cari T-nya dengan persamaan yang ke-1, gitu. Setelah kita mendapatkan A, kita bisa mencari T. Ya, tadi Ibu bilang T-nya bisa pakai yang 1 dan 2, tapi agar lebih mudah kita pakai yang 1 saja karena lebih simpel ya. Berarti Vt sama dengan V0 plus AT. Vt-nya kita punya 20, V0-nya kita punya 0,
A-nya kita sudah dapat tadi, setengah kali T, gitu kan. Berarti kalau udah seperti ini gimana? Berarti 20 sama dengan setengah T. Udah seperti ini gimana? Tinggal pindah ruas deh ke sini kan. Nah, awalnya di bawah berarti jadi dikali. Berarti jadi 20 dikali 2 sama dengan T. Berarti 20 kali 2 T. T sama dengan 40 sekon atau 40 detik. Gitu. Sudah deh ya. Nah, itu materi dari gerak lurus berubah beruturan. Semoga membantu. Jangan lupa dicatat. Catatannya difotokan dan masukkan ke Google Classroom ya. Sebagai syarat kalian sudah absen dan sudah masuk tugas selanjutnya. Oke, maksudnya tugas sekarang gitu ya. Jadi ini sebagai bukti kalian sudah mengerjakan pembelajaran daring di materi GLBB pelajaran fisika. Oke, tugasnya ada 2 yang harus dikumpulkan, itu berarti catatan dari yang ibu kasih ini sama latihan soal. Latihan soalnya ibu mungkin ngasih 2 soal, kalian silahkan kerjakan dan ikuti cara pengerjaan seperti ibu. Kalau kelihatan menggunakan AI, ibu coret aja ya. Bagaimana? Sudah paham pasti kan? Oke. Nah, itulah materi yang telah ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa kalian silahkan kembali ke Google Classroom-nya dan lihat ada oleh-oleh ya dari ibu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.